Di sebuah kampung yang damai dan tentram, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang cerdik, bijak, dan suka membantu orang lain. Namun di balik kebaikannya itu, ia memiliki seorang tetangga bernama Karim, yang bukan hanya usil, tapi juga terkenal suka mencuri barang-barang kecil milik warga. Anehnya, Karim selalu bisa lolos tanpa bukti, sampai akhirnya dia mulai mengincar Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas kehilangan sendalnya. Bukan sendal biasa, tapi sendal kesayangannya yang sudah bolong di depan dan belakang. Anehnya, tidak ada orang lain di sekitar rumahnya kecuali Karim yang pagi itu terlihat berjalan mondar-mandir sambil memakai sendal yang sangat mirip dengan milik Abu Nawas. Wah, sendalku hilang. Terus tetanggaku mendadak punya sendal baru yang bau dan bolongnya pas di tempat yang sama, gumam Abu Nawas dengan senyum jengkel. Keesokan harinya, giliran ayam peliharaan Abu Nawas yang lenyap. Ayam itu biasanya berkokok tiap subuh, tapi pagi itu sunyi senyap. Saat Abu Nawas keluar rumah, ia melihat asap mengepul dari dapur Karim. Aroma ayam goreng, aroma kebohongan dan pencurian. Geram Abu Nawas, tapi ia tetap sabar. Tapi kesabaran itu runtuh ketika Abu Nawas kehilangan barang yang paling sakral di rumahnya, tongkat kayu. Bulukan yang biasa ia pakai untuk menakut-nakuti anak-anak yang tidak salat. Ini sudah keterlaluan, teriak Abu Nawas. Sendal, ayam, dan sekarang tongkat suci. Harus ada pelajaran untuk si Karim. Abu Nawas pun merancang sebuah rencana. Ia menggali lubang di depan rumahnya, lalu menutupnya dengan tikar tua dan daun-daun kering. Di atas tikar itu, ia menaruh kantong besar berisi koin-koin perunggu yang dicat warna emas. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Harta karun, silakan ambil gratis asal tidak tamak." Diletakkan di samping kantong tersebut. Benar saja, saat malam tiba, Karim keluar seperti biasanya. Ia melihat kantong itu dan langsung berbinar. "Wah, ini pasti rezeki dari langit," katanya sambil menengok kanan kiri. Ia pun meraih kantong tersebut dan bruk, jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam untuk membuatnya jera. Warga berkumpul setelah mendengar teriakan minta tolong dari lubang. Abu Nawas datang dengan wajah polos. "Wah, siapa ya yang jatuh ke dalam lubang harta karun? Bukankah sudah dibilang jangan tamak?" ujarnya sambil mengelus jenggot. Warga pun tertawa terbahak-bahak melihat Karim berlumur tanah dan emas palsu. Karim akhirnya mengaku telah mencuri barang-barang milik Abu Nawas dan warga lainnya. Sebagai hukumannya, Abu Nawas menyuruhnya menjadi penjaga WC umum selama sebulan penuh tanpa upah. Biar tahu rasanya hidup jujur dan bersih. Secara harfiah, kata Abu Nawas dengan gaya dramatis. Sejak saat itu, Karim tak pernah lagi berani mencuri. Ia malah jadi rajin membersihkan got dan membantu warga. Dan Abu Nawas akhirnya bisa tidur nyenyak, meski masih memakai sendal bolong. Katanya sendal boleh jelek, tapi hati harus tetap bersih. Dan halaman harus tetap penuh jebakan untuk pencuri. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas bangun dengan semangat luar biasa. Ia merasa hari itu akan jadi hari paling menyenangkan. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke dapur dan langsung terpaku. Dapur berantakan seperti habis dilewati badai, dan istrinya sedang berdiri dengan wajah seperti hendak menyulap sendok jadi senjata. "Abu Nawas," teriak sang istri dengan nada yang bisa bikin singa lari ke gunung. "Kau janji akan membereskan dapur kemarin, tapi yang kau lakukan hanya tidur seperti kucing kenyang." Abu Nawas tersenyum diplomatis, mencoba menenangkan suasana. "Wahai istriku yang cantik jelita, seperti bulan purnama terbit dari barat. Jangan pakai puisi," bentak istrinya. "Ini bukan pertunjukan sirkus, ini rumah tangga." Abu Nawas mengangkat tangan, seolah sedang ceramah di pasar. "Wahai wanita bijaksana, sesungguhnya kekacauan adalah tanda kreativitas. Dapur yang berantakan adalah bukti bahwa kita hidup dinamis dan penuh ide." Sang istri mengangkat sendok kayu. "Kreativitasmu akan kuhantam dengan kayu dinamis ini."
Abu Nawas mundur perlahan seperti kambing mencium aroma sate. Ismen syok ganti strategi. Baik, aku akan bersihkan dapur. Tapi sebelum itu, bolehkah aku minta segelas teh dulu? Teh? Sang istri melotot. Kau minta teh? Setelah membuat dapur seperti kapal pecah, bahkan tikus pun mogok kerja di situ. Abu Nawas menghela napas. Biasanya ia bisa menaklukkan menteri, raja, bahkan hukum logika dengan kepintarannya. Tapi kali ini, lawannya adalah makhluk paling sakti di muka bumi, istri sendiri. Dengan penuh kekalahan, ia mengambil sapu dan kain pel, lalu mulai membersihkan dapur sambil bergumam. Lebih mudah menjawab pertanyaan filsuf daripada menghadapi istri yang sedang marah. Karena dapur. Di tengah mengepel, ia berbisik pada kucing peliharaannya. Kau tahu kucing, jika aku bisa menyulap diriku jadi debu, mungkin aku bisa kabur lewat celah jendela ini. Kucing itu hanya menatap, lalu tidur dengan damai. Sementara Abu Nawas berkeringat, seperti sedang dihukum raja oleh ratunya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bangun dengan semangat membara. Ia merasa hari itu sangat cocok untuk bercocok tanam. Ia menuntut hak suami alias jatah batin. Namun ketika ia melirik ke arah istrinya, alangkah terkejutnya ia melihat wajah sang istri seperti mendung di musim hujan. Dahi berkerut, bibir manyun dan tangan sibuk membanting-banting panci di dapur. Abu Nawas yang cerdik tentu tidak menyerah begitu saja. Ia mendekati istrinya sambil bersiul dan berkata manja, "Istriku sayang, kamu makin cantik kalau marah-marah. Seperti harimau betina yang sedang lapar." Sang istri langsung membalikkan badan, menatap tajam dan berkata, "Kalau aku harimau, kamu itu kambing kurus yang bikin darah tinggi." Tapi Abu Nawas tetap sabar. Ia tahu, untuk mendapatkan sesuatu yang besar, perlu pengorbanan dan strategi jitu. Maka ia mulai menyusun rencana, pujian, rayuan, dan sedikit drama. Ia mengambil sapu dan mulai menyapu rumah sambil bernyanyi, "Oh istriku, hatimu indah, tapi omelanmu bisa bikin genteng copot." Sang istri tetap tidak luluh. "Kau pikir cukup dengan nyapu dan nyanyi sumbang? Begitu aku langsung bahagia. Ini rumah berantakan, anak-anak belum mandi, dan kamu malah minta yang aneh-aneh." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekat, lalu pura-pura jatuh terduduk di lantai, tangan di dada, mata memejam. "Aduh, sepertinya jantungku melemah karena tidak mendapat asupan cinta dari istriku. Kalau aku mati, siapa yang akan menghiburmu dengan lelucon-lelucon receh?" Sang istri melirik dari sudut mata. Ditamati makhiyowita bersem saing kisi, setengah khawatir, setengah ingin melempar sendok. Tapi ia mulai geli juga melihat drama murahan itu. "Kalau engkau benar-benar sakit, ayo kita ke tabib sekarang. Jangan-jangan kamu butuh bekam, bukan peluk." Abu Nawas bangkit dan berkata dengan serius, "Tabib tidak bisa menyembuhkan luka hati dan rindu yang menumpuk. Hanya pelukan istri tercinta yang bisa jadi obat." Dia lalu memeluk istrinya pelan berharap tidak kena tampar. Anehnya sang istri tidak menolak. Mungkin karena lelah marah, mungkin juga karena dalam hatinya sebenarnya ia juga rindu. Tapi sebelum suasana jadi terlalu romantis, ia berbisik, "Kamu hanya dapat jatah batin kalau nanti malam kamu juga nyuci semua pakaian anak-anak. Deal?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Deal, bahkan kalau perlu aku nyuci pakai kaki sambil joget. Demi cinta semua bisa." Dan malam itu, terdengarlah suara Abu Nawas menyanyi sambil nyuci baju. Dengan harapan besar di ujung malam, di sebuah desa, tinggallah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Seperti biasa, hidupnya penuh akal, tapi kali ini dia sedang tak berkutik. Bukan karena raja, bukan pula karena utang, tapi karena 3 istrinya yang cerewetnya minta ampun. Istrinya yang pertama, Fatimah, sangat perfeksionis. Tiap hari mulutnya seperti jam weker, selalu mengoreksi hal-hal kecil. "Abu, kenapa bajumu belum disetrika rapi?" katanya sambil menggulung lengan bajunya. Padahal Abu belum sempat bangun dari tidur siang. Istri kedua, Zainab, terkenal dengan hobi mengatur.
tak hanya mengatur rumah, tapi juga mengatur hidup Abu. Jangan duduk di situ. Itu bantal baru, warna biru. Duduk di bantal merah saja, cocok dengan warna kulitmu, katanya serius. Seolah bantal adalah persoalan negara. Yang paling membuat Abu pusing adalah istri ketiganya, Salma, yang paling cemburuan. Kalau Abu bersin di dekat Fatimah, Salma langsung manyun seminggu. Bersin itu tanda cinta, Abu. Jangan sembarangan menebar cinta. Suatu hari, Abu Nawas duduk termenung di halaman, memandangi langit sambil berkata lirih, "Ya Tuhan, apakah ini ujian atau aku sedang jadi bahan candaan malaikat?" Lalu datanglah Fatimah dengan sapu di tangan. "Abu, kenapa duduk-duduk saja? Ayam belum diberi makan." Abu pun bangkit lesu seperti narapidana disuruh push-up. Baru 5 langkah, datang Zainab membawa daftar belanja. "Abu, jangan lupa beli cabai 7 biji. Bukan 6, bukan 8, 7. Tepat, kalau lebih, nanti masakanku tidak ada harmoninya." Abu mengangguk-angguk seperti juru parkir yang kelelahan. Saat Abu hendak keluar rumah, Salma sudah berdiri di depan pintu dengan mata menyipit. "Mau kemana?" "Ke warung." "Warung yang mana?" "Di sana ada penjual perempuan ya?" Abu ingin menjawab, tapi takut salah. Jadi dia hanya batuk pelan dan balik badan. Merasa lelah lahir batin, Abu pun pergi ke masjid, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, aku tak meminta banyak. Hanya sedikit saja. Berilah aku 1 jam sehari, di mana aku tidak dimarahi." Malamnya, Abu punya ide brilian. Ia bangun tengah malam dan menulis surat cinta untuk masing-masing istrinya, lengkap dengan puisi ala-ala. Paginya 3 istrinya terharu, memeluk Abu bersamaan. Tapi karena tak sengaja mereka membaca surat yang isinya sama persis, suasana berubah jadi badai. Akhir cerita, Abu tidur di kandang ayam malam itu, tapi ia tersenyum sambil berkata, "Lebih baik dimarahi 3 istri daripada tidak punya yang marah sama sekali. Setidaknya aku dicintai." Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia baru saja mengikuti lomba berdebat di alun-alun kota, dan tentu saja, seperti biasa, ia menang mutlak. Otaknya encer, mulutnya lincah, dan lawannya hanya bisa garuk-garuk kepala. Namun begitu sampai di rumah, wajah cerahnya mendadak suram. Istrinya sudah berdiri di depan pintu, menyambutnya bukan dengan peluk hangat, tapi dengan sorot mata tajam seperti pedang sultan. "Sudah jam segini baru pulang, Abu?" Tanyanya dengan nada dingin. Abu Nawas menelan ludah. "Aku tadi menang lomba debat, wahai istriku. Aku persembahkan kemenangan ini untukmu," katanya dengan senyum kecut. Tapi istrinya tidak terhibur. "Sudah 3 malam kau pulang larut, dan selama itu pula aku hanya ditemani bantal dan guling." Abu Nawas berusaha menenangkan suasana. "Bukankah bantal dan guling lebih lembut dariku? Aku ini keras kepala." Istrinya melipat tangan di dada. "Justru itu, aku butuh yang agak keras malam ini," katanya tanpa tedeng aling-aling. Wajah Abu Nawas langsung memerah seperti udang rebus. "Wahai istriku, bukankah cinta itu tidak menuntut?" Sang istri membalas cepat, "Tapi tubuh ini bukan tanah kosong yang cukup ditanami janji-janji." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. "Aku lelah, wahai istriku. Otakku diperas sejak pagi. Rasanya seperti diputar di dalam gentong." Tapi istrinya tak peduli. "Kalau otakmu lelah, pakai yang lain, yang lebih bawah." Abu Nawas terbatuk, nyaris tersedak ludah sendiri. "Istriku, kau mulai belajar berkata-kata seperti pedagang pasar." "Darimu juga aku belajar," balas istrinya cepat. Akhirnya, karena tak tahan dimarahi terus-menerus, "Habis nawa awak pertueran, sebaiknya malam ini aku akan penuhi jatahmu. Tapi izinkan aku tidur sebentar, 1 jam saja. Setelah itu kau akan mendapatkan layanan bintang 5. Istrinya mengangguk. 1 jam. Tidak lebih. Abu Nawas pun merebahkan diri, dan dalam waktu 5 menit, ia sudah mendengkur seperti seruling bocor. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan akhirnya azan subuh berkumandang. Abu Nawas masih lelap. Sang istri sudah menatapnya, seperti mau membakar ranjang dengan tatapan. Pagi itu Abu Nawas bangun dengan senyum lebar. Tidurnya nyenyak sekali, katanya. Tapi istrinya hanya diam sambil menyeduh teh dengan penuh tekanan. "Kau tidur seperti mayat kenyang.
Aku di sebelahmu seperti batu nisan yang dilupakan. Abu Nawas terdiam. Maafkan aku, wahai istriku. Sepertinya aku terlalu lelah. Istrinya menatap tajam. Kalau malam ini kau mengulang, aku akan laporkanmu ke Kua. Setelah sadar, Abu Nawas berkata pelan, wahai istriku, sepertinya Allah sedang melindungimu dariku malam ini. Istrinya memutar bola mata. Atau justru melindungimu dariku. Esoknya, Abu Nawas menulis pesan di dinding rumah. Mohon maaf layanan suami tutup sementara karena alasan teknis. Buka kembali setelah mendapat izin istri. Abu Nawas dan belanja yang membawa petaka. Hari itu langit cerah, burung berkicau dan perut Siti sudah mulai keroncongan. Ia pun menyerahkan misi mulia kepada suaminya tercinta, Abu Nawas. Abu, tolong beliin ini ya, katanya sambil menyerahkan secarik kertas berisi daftar belanja tepung, gula, santan, dan pisang. Abu Nawas mengangguk mantap. Tenang, istriku. Aku ini pria serba bisa. Belanja? Kecil. Namun ada satu masalah. Abu Nawas tak pakai kacamata dan daftar belanja yang ditulis Siti pakai pulpen habis tinta. Tulisan tepung terbaca jadi topeng. Gula jadi gila. Santan jadi santet. Dan pisang jadi pusing. Dengan penuh keyakinan dan tanpa nanya dulu, Abu pun berangkat ke pasar, siap menunaikan misi dengan cara yang sangat salah. Di toko pertama, Abu Nawas berkata, Pak, saya mau beli topeng, satu yang bisa buat masak. Penjualnya bingung. Tapi karena butuh jualan, dia sodorin topeng badut. Ini bisa buat hiburan, Mas. Abu mengangguk, nah pasti ini maksud istri saya, supaya masak kan lebih ceria. Barang kedua, gila. Abu masuk ke toko mainan dan beli buku teka-teki berjudul Cara Menjadi Gila dalam 7 hari. Lalu untuk santet, ia nyasar ke toko klinik. Pulangnya ia bawa botol kecil berisi air yang katanya bisa mengusir roh penasaran. Dan untuk pusing, ia mampir ke apotek dan beli minyak angin karena dia pikir, istriku pasti pusing terus lihat aku makin ganteng. Sampai rumah, Abu Nawas menata semua belanjaan di meja dapur. Seperti pameran karya seni, Siti datang sambil membawa pisau dapur dan senyum yang mencurigakan. Abu, ini apa? Tanyanya pelan. Abu menjawab bangga, topeng badut untuk masak, buku gila biar seru, air santet buat pengawet, dan minyak angin buat kamu yang pusing mikirin aku. Hening, sangat hening. Bahkan cicak pun menahan napas. Lalu meledaklah suara Siti seperti bom mercon di acara 17-an. Abu Nawas, aku mau bikin kolak bukan bikin acara horor. Abu mencoba tersenyum, tapi kolak dengan nuansa mistis bisa jadi tren baru loh. Sebagai hukuman, Abu disuruh makan kolak versi spesial. Pisang mentah dicampur air, galon dan dihias dengan topeng badut mengambang di atasnya. Sambil makan dengan berlinang air mata, Abu berkata, setidaknya ini pengalaman kuliner yang tidak akan kulupakan. Sejak hari itu, Abu Nawas dilarang belanja kecuali hanya untuk satu hal, beli pulsa. Itu pun dengan catatan harus diawasi, ditulisin besar-besar dan pakai peta, karena minggu lalu dia malah pulang bawa pulsa raket nyamuk.